Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa 'addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tahdi bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita menyaksikan sebagian saudara-saudara kita ada yang sedang melaksanakan haji di Baitullah. Sebuah ibadah yang luar biasa, dirindukan semua jiwa, tidak pernah dilupakan pengalamannya dan kenikmatannya. Tak bisa dirangkai kata-kata meski capek dan melelahkan. Semoga mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini menjadi haji yang mabrur. Dan bagi yang belum melaksanakan atau yang belum dipanggil oleh Allah, semoga kita bisa dipanggil untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Hari ini seluruh kaum muslimin penjuru dunia mengagungkan Allah satu hari nahar dan 3 hari tasyrik. Mengagungkan dan memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita kembali peristiwa monumental tentang hebatnya ujian, pengorbanan, ketaatan dan kesabaran Nabiullah Ibrahim. Kedudukan beliau sangat istimewa. Nama Ibrahim disebutkan 69 kali melalui 25 surah di dalam Al-Quran. Bahkan nama beliau dijadikan salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-14. Banyak gelar Nabi Ibrahim sebagai ulul azmi, pemilik keteguhan luar biasa. Khalilullah, kekasih Allah. Abul Anbiya, bapak para nabi. Beliau juga disebutkan Abu Syariah karena ada beberapa syariat di dalam Islam yang berasal dari syariat Nabi Ibrahim. Misalnya khitan, ibadah haji, umrah dan penyembelihan hewan kurban. Dengan banyaknya gelar istimewa tersebut menjadikan beliau sosok teladan yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kana lakum fi uswatun hasanatu fi Ibrahim walladzi ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Banyak keteladanan yang diwariskan oleh Ibrahim. Dalam khutbah Idul Adha kali ini kita fokus untuk mengambil pelajaran dari pendidikan keluarga Ibrahim. Keluarga adalah pilar pertama dan tangga utama membangun peradaban Islam. Semakin terasa urgensinya keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam di tengah krisis keluarga dengan meningkatnya angka perceraian. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahwa mungkin kota Mekah tidak semakmur dan berkah hingga hari ini jika Hajar tidak taat dengan perintah suaminya
untuk ditinggal bersama bayinya Ismail di tanah tandus, gersang dan tidak berpenghuni satupun. Tidak ada syariat sa'i dalam haji dan umroh. Tidak ada air zam-zam yang mengalir hingga hari ini jika Siti Hajar tidak bertawakal mencari air kehidupan dengan berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Tidak ada syariat penyembelihan hewan kurban jika Nabiullah Ibrahim menolak perintah menyembelih putranya, atau Ismail tidak mau disembelih, dan atau ibunda Siti Hajar tidak setuju. Parade ketaatan, pengorbanan dan kesabaran yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim beserta istri dan anaknya bukanlah tiba-tiba atau instan. Mendidik istri dan anak menjadi taat, memiliki akidah yang kuat, akhlak yang tinggi, tentu memerlukan proses tarbiyah yang baik. Berikut ada 5 pelajaran dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, menjaga integritas sebagai seorang pejuang tauhid dan suami. Sebagai seorang nabi, Nabiullah Ibrahim sejak muda memiliki rekam jejak sepanjang perjuangan berdakwah di jalan Allah. Sebagai seorang suami, Nabiullah Ibrahim memiliki kredibilitas yang tidak diragukan untuk ditaati oleh istri dan anaknya. Menjaga integritas atau kejujuran yang kuat di hadapan istri bukan perkara mudah. Karena istri membersamai 24 jam dan mengetahui kondisi luar dan dalam sehingga sulit untuk sekedar berpura-pura, apalagi berdusta. Banyak suami yang berwibawah disegani di tempat kerjanya, tapi runtuh di hadapan istri. Maka penting membangun dan menjaga integritas sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga dengan mengaktualisasikan sifat siddiq, amanah, tablik dan fatona. Inilah metode keteladanan dalam pendidikan di level apapun. Kedua, Nabiullah Ibrahim membangun pondasi keluarga dengan nilai-nilai tauhid yang kuat, bukan berdasarkan materialisme dan hedonisme. Pendidikan keluarga berbasis tauhid yang senantiasa diberikan kepada istri dan anaknya. Maka wajar Siti Hajar istrinya bisa yakin dan sabar ketika ditempatkan hanya berdua dengan anaknya yang baru lahir yaitu Ismail di Mekah yang saat itu masih tandus, gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Memang tidak ada makhluk hidup selain mereka berdua. Ketika Ibrahim melangkah pergi, Siti Hajar mengejar Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di sini sendirian?" Nabi Ibrahim terdiam dan tetap melangkah pelan-pelan pergi. Bukan tidak tahu, tapi kesulitan untuk memberikan penjelasan. Laki-laki seringkali kehilangan kata-kata dan memilih diam dalam berkomunikasi. 3 kali Hajar bertanya dan Ibrahim tetap diam, tidak menjawab. Karena Hajar cerdas dalam berkomunikasi sehingga mengubah pertanyaannya dengan jawaban pilihan iya atau tidak. "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Ibrahim berhenti dan menjawab, "Iya betul." Hajar berhenti mengejar, tidak bertanya lagi dan berkata-kata, "Jika ini perintah Allah, pergilah wahai Ibrahim, karena pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini." Inilah momentum nilai-nilai tauhid mengalahkan akal dan perasaan. Keyakinan melumpuhkan keraguan dan ketakutan. Inilah karakter dari kerja tauhid, senantiasa bersandar kepada keyakinan dan husnuzon dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ini perintah sangat berat dan luar biasa, betul-betul di luar kebiasaan. Ketika 3 kali mimpi dan yakin bahwa perintah menyembelih anak adalah perintah Allah, maka dengan yakin dan tanpa ragu berkata kepada Ismail, "Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara."
Ketika itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail bukanlah sebagaimana anak di usianya. Dia menjawab dengan tenang. Qala ya abatif alma tu'marun, satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tidak mungkin Ismail yang usia 7 tahun atau bahkan ada yang mengatakan 13 tahun bisa menjawab setenang itu. Tidak ada rasa panik, sedih dan khawatir. Jika sebelumnya tidak ada nilai-nilai tauhid yang ditanamkan secara baik dari ayah dan ibunya, pasti orang tuanya telah memahamkan tentang nilai-nilai tauhid bahwa Allah sebagai Rabb yang harus ditaati, mimpi yang benar, dan kemuliaan sabar. Disinilah pentingnya pendidikan kepada anak, memberikan tarbiyah dengan keteladanan dan komunikasi yang baik kepada anak-anaknya. Jiwa anak itu bersifat imitatif atau menirukan, dan sosok yang paling dekat untuk ditiru yaitu orang tuanya. Ketiga, gaya komunikasi Ibrahim kepada Ismail dengan dialog dan memastikan ada pemahaman tauhid yang sama atau satu frekuensi. Bila Ibrahim juga memiliki kredibilitas yang kuat dengan pilihan diksi dan retorika dalam berkomunikasi sehingga mudah diterima. Meski Nabi Ibrahim jarang bersama Ismail karena harus menjalankan perintah untuk berdakwah, bukan berarti Nabi Ibrahim tidak peduli dengan keluarganya. Tapi Nabi Ibrahim telah berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid kepada istrinya. Ayah mendidik anak yang efektif adalah dengan mendidik dan memberikan kenyamanan kepada istri terlebih dahulu. Karena istri yang lebih banyak membersamai anak. Fenomena hari ini, banyak kehilangan sosok ayah atau mengalami yatim psikologis dan kehilangan figur teladan. Penyebabnya ayahnya memang jarang berada di rumah dan jarang komunikasi secara efektif. Fisik ayah ada di sekitar anak tapi jarang menyapa. Tidak ada nasihat atau nilai-nilai dan teladan dari ayah. Yang keempat, keteladanan dua istri Ibrahim, yaitu Siti Sarah sebagai sosok wanita yang sangat cantik sehingga sempat digoda dengan Raja Mesir pada waktu itu. Jika Siti Sarah bukan istri yang soleha, maka dengan kecantikannya pasti lebih memilih menjadi permaisuri raja daripada hidup sengsara bersama Nabi Ibrahim. Bahkan Siti Sarah bisa berbagi cinta kepada Siti Hajar untuk menjadi istri kedua bagi Nabi Ibrahim. Ini tidak mudah kecuali wanita yang keimanannya mendominasi daripada rasa cemburunya. Tidak mudah menjadi istri yang setia dan sabar di saat suami mengalami kondisi ekonomi sulit atau diuji berbagi istri yang dimadu oleh sang suami. Terbukti angka gugatan cerai di pengadilan agama, di antaranya adalah faktor ekonomi dan poligami. Keteladanan Siti Hajar yang menjadi sosok istri kedua yang bisa mengisi ruang kosong ketika ditinggal suami dalam waktu yang lama. Siti Hajar mampu menampilkan sebagai orang tua yang utuh dalam mentransformasikan nilai-nilai tauhid kepada putranya, terutama untuk yakin, sabar dan berhusnuzon kepada Allah. Siti Hajar pernah ditanya oleh Ismail anaknya, "Siapakah ayahnya?" Siti Hajar menjawab dengan senyum dan bangga, "Ayahmu adalah nabi yang sangat jujur dan pemimpin orang-orang bertauhid." Ketika istri memuji, mengakui dan bangga kebaikan suami di hadapan anaknya, maka itu pintu masuk menjadi ayah sebagai idola.
teladan yang dihormati dan ditaati. Siti Hajar tidak suka baper atau caper, cari perhatian, meski sebenarnya layak dan berpeluang untuk itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelima, Nabi Ibrahim seorang pekerja keras yang senantiasa membingkai keinginannya dengan doa, menghadapi tantangan apapun dengan doa. Dalam Al-Quran, doa yang paling banyak diabadikan adalah doa Nabi Ibrahim. Ini sebagai gambaran intensitas dan urgensi doa Nabi Ibrahim yang luar biasa untuk menjadi teladan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Doa bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk anak keturunan, masyarakat, negara, dan yang ditempatinya. Kekuatan doa itu nyata. Doa bukan sekedar permintaan, tapi bukti kedekatan, kepasrahan, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah wujud keyakinan untuk melibatkan Allah dalam segala keinginan, harapan, dan tantangan. Dengan doa ada optimisme dengan janji Allah yang pasti, dan hanya Allah yang memiliki janji pasti. Doa adalah untuk perlawanan terhadap sesuatu yang dirasa mustahil, ketidakmungkinan, atau tidak masuk akal. Sehingga salah satu doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat As-Saff ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Doa untuk mendapatkan anak yang soleh sebagai penerus penyebar risalah dan pelanjut sujud kepada Allah. Anak bukan sekedar kebanggaan atau pelanjut untuk mengabadikan kekuasaan. Setelah bertahun-tahun berdoa pagi, siang, sore, dan malam tanpa mengenal putus asa, Allah memberikan anak dari Siti Hajar, yaitu Ismail. Kemudian diberikan lagi, yaitu Ishak dari Siti Sarah. Padahal keduanya sudah lanjut usia. Bagi pasangan suami istri yang belum punya anak atau sudah punya anak, tapi anaknya belum ada tanda kesolehan, belum menutup aurat, belum rajin sholat, maka jangan berputus asa untuk ikhtiar, berdoa, dan terus berdoa. Pertolongan Allah seringkali di persimpangan terakhir untuk menguji kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Allah yang berkehendak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya, momentum Idul Adha seharusnya mengantar kita untuk sadar akan pentingnya pendidikan tauhid dan akhlak yang baik dalam keluarga. Bagi seorang suami, tugas paling berat adalah menjaga keluarga dari ancaman api neraka. Maka jaga integritas dan berbuat terbaik bagi keluarganya dengan dibingkai cinta karena Allah. Sedangkan bagi para ibu atau ummahat, jihad yang paling berat adalah taat kepada suami dan senantiasa menyenangkan suami dengan senyum manisnya. Muslimat juga harus menjadi guru teladan bagi putra-putrinya. Bagi anak-anak, jadilah generasi qurrata ayun, menyenangkan hati. Muliakan orang tua, insya Allah kita akan mulia di dunia akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Palestina adalah negara para nabi. Salah satunya Nabi Ibrahim. Mereka sekarang sedang menderita kelaparan. Banyak anak-anak yang syahid. Bantuan mereka diblokade. Kondisinya memburuk dan memprihatinkan. Pembantaian masih terus berlangsung di bumi Gaza. Gelombang demonstrasi di hampir belahan dunia terus dilakukan untuk menggugah mata dunia dan menghentikan kekejaman Zionis Israel. Jangan lupakan Palestina dalam doa-doa kita. Jangan lupakan Palestina di setiap sujud-sujud kita. Jangan lupakan Palestina di sepertiga malam kita. Mari kita donasikan apa yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
Di akhir khutbah ini, mari kita panjatkan doa yang terbaik untuk keluarga kita tercinta dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman wa ahikni bis salihin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Gaza. Allahumma thabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir yahuda. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.